Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai seorang selebgram, Lina Mukherjee. Lina Mukherjee ini adalah seorang selebgram, kalau aku lihat dari akun sosial medianya, baik itu Instagram ataupun juga Facebook page, dia ini termasuk yang memiliki penampilan unik dan berbeda dari kebanyakan selebgram di Indonesia. Tetapi yang paling membuat perdebatan beberapa hari terakhir ini, bahkan dia dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan oleh Ustadz sekaligus advokat M. Syarif Hidayat, dan juga ada sejumlah ustadz terkenal, misalnya Gus Miftah juga memberikan kritikan untuk Lina Mukherjee. Salah satu penyebabnya adalah karena konten dia yang memakan babi. Sebenarnya apa sih pasal yang disangkakan untuk Lina Mukherjee? Ini pasal yang diadukan adalah pasal penistaan agama. Kita akan baca ya poin-poinnya apa aja. Apakah mungkin ini akan menjadi salah satu titik yang membuat Lina Mukherjee masuk penjara, ataukah ini tidak bisa dibawa ke unsur pidana atau hanya kategorinya sebagai ya mungkin ya hukuman sosial saja. Kita akan bahas satu persatu di sini. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu teman-teman, memang videonya seperti apa sih pada saat dia memakan babi tersebut. Karena kan setiap orang tuh punya, ya namanya juga konten kan ya. Ada orang yang lagi coba makan ular kan ya, atau makanan yang ekstrim kayak di Thailand begitu. Di agama Islam juga dikategorikan ada yang haram juga kayak ular atau binatang yang macam-macam lah begitu. Kita nggak usah ngebahas yang itu kan apa nggak bisa disamakan dengan challenge seperti itu. Kenapa beberapa ustadz di Indonesia mengkritik Lina Mukherjee, bahkan melaporkannya ke Polda Sumatera Selatan? Kita lihat bersama-sama, ini dia videonya. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Oh, ini kulit babi ya, di Karena Bali lokasinya. Namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Oke. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Oke. Pertama di Sri Lanka. Di Thailand banyak. Di Thailand banyak banget. Gitu kan. Oke. Aku pikir pok itu tepuk. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya? Kesadaran diri. Babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Oke. Ekspresinya dia nggak suka kayaknya. Kriuk babi kayak daging sapi yang ekspresi dia nggak suka, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih. Aku ya, kalau aku B aja. Oke. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Oke. Jadi ini cuma konten katanya si Lina Mukherjee. Nah sebenarnya dari video ini sebenarnya bisa menyakiti dua sisi sih, dari orang muslimnya dan juga orang non muslimnya. Karena pertama kita lihat dari sisi orang non muslimnya, kok ekspresinya seperti itu sih? Karena beberapa orang gitu ya, kalau aku bilang oh di Thailand gitu, atau pada saat aku bertemu dengan teman-teman internasionalku di sini, mereka bilang kenapa sih kok babi itu haram, Anjas? Pasti akan terjadi perdebatan. Bagaimana dengan binatang ini, daging itu, dan ini yang di Islam diperbolehkan. Itu akan menjadi hal yang sensitif, terlepas benar atau salah. Dan yang menjadi perdebatan, kenapa Lina menurut aku ini menjadi hal yang sangat pro kontra. Karena dia awalnya kan mau ngomong itu pakai bismillah, kemudian dia tahu dia lagi memakan sesuatu hal yang diharamkan oleh umat Islam, tetapi dia selalu membawa-bawa kontennya dia makan tersebut sembari narasinya adalah dihubungkan dengan agama Islam. Dia mengakui dia adalah seorang muslim, kemudian dia juga mengakui ini tidak boleh seharusnya, tetapi kenapa dia narasinya adalah dengan membawa agama tersebut. Nah, misalnya kalau Lina makan babi, penasaran nih aku cuma pengen tahu nih challenge aku doang gitu ya, nggak ada agama-agama yang dibawa dalam narasinya, menurut aku bakal fine-fine aja, sama seperti kayak challenge makan ular atau challenge makan binatang-binatang lainnya yang dilarang dalam Islam, atau bahkan ngomongin soal alkohol juga sama kan.
Yang diharamkan dalam Islam kan bukan cuman babi, tapi juga alkohol. Kan banyak juga tuh ya, sosial media kita dipenuhi dengan sebagian orang yang minum alkohol yang juga kategorinya haram. Tapi kan mereka tidak menggunakan kata-kata misalnya bismillah atau dengan membawa-bawa ajaran agama tertentu ke dalam perbuatan tersebut. Itu sih yang menurut aku ngebuat ini jadi sensitif. Nah, kemudian juga dalam Facebook page-nya Lina ada captionnya. Kata-katanya begini, oh walah ini toh rasanya celeng. Auto dihapus dari kakak. Oke, terus jujur aku juga pernah makan babi teman-teman. Ini makan babinya karena aku dulu sekuliahnya di Thailand juga. Aku tuh nggak tahu ya, jadi waktu itu kita lagi ada camping gitu ya, camp bareng sama international students. Kita sudah disiapkan yang halal food atau yang haram, yang nggak halal gitu kan ya. Nah, tiba-tiba ada miskomunikasi, salah memasukkan makanan dan kita makan. Nah, konteksnya kan saat itu kita nggak ngerti dan kita juga nggak menjadikan itu sebuah kayak glorifikasi atau hal-hal yang berhubungan dengan agama, karena itu adalah sebuah miskomunikasian. Berbeda dengan dilakukan oleh Lina. Jadi tidak heran sebagian masyarakat marah dan juga geram dengan apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee. Nah, kalau mengenai pasal penistaan agama sendiri, ya adalah berbagai macam pendapat dari Gus Miftah, terus juga yang mengadukan ini ke Polda Sumatera Selatan. Kamu boleh-boleh aja Lina mau makan makanan haram seperti itu, babi, tapi ya tidak usah dengan narasinya adalah yang berbau Islam. Tapi kita coba baca dulu deh pasal dari penistaan agama sendiri, karena ada RKUHP yang final mengenai penistaan agama dengan hukuman penjara itu 5 tahun ya. Di sini ada beberapa hal, rancangan Kitab Undang-Undang KUHP versi final ini pasal 302 tentang penistaan agama, hukumannya adalah 5 tahun penjara. Jadi kata-katanya seperti ini aturannya. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Oke, apakah ini termasuk permusuhan yang dilakukan oleh Lina, mengadu domba? Ya, I don't know, karena itu adalah hal yang subjektif kan ya. Karena seperti aku bilang tadi, dari sisi yang non-muslimnya mungkin ngerasa tersinggung, atau bahkan yang muslimnya juga merasa tersinggung. Ini adalah hal yang subjektif. Apakah menciptakan permusuhan? Kayaknya sih agak kecil kemungkinan ke arah sana. Menyatakan kebencian atau permusuhan, aku tidak melihat dari statementnya Lina dalam video singkatnya ini. Yang ketiga adalah menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Gitu. Itu adalah 3 pasal secara utama, tapi juga mengenai yang kayak kasusnya Ahok dulu ya teman-teman, ini juga harus hati-hati loh buat Lina. Kalau seandainya terjadi kegaduhan atau viral lah ya, ada salah satu efek buruk dari keviralan di Indonesia, positifnya adalah kalau viral akan mendapatkan keadilan. Tetapi kalau yang dilakukan Lina ini, menurut aku sih lebih ke masalah subjektivitas setiap orang, dan ini rasa empati aja ya. Mungkin ya strateginya Lina untuk mendapatkan perhatian dari netizen adalah dengan cara melakukan sensasi seperti ini, which is oke-oke aja, tetapi juga harus hati-hati kalau kegaduhannya tuh terlalu banyak. Ini bisa loh Lina itu dimasukkan penjara menurut aku, karena ada pasal yang aku belajar juga dari kasusnya Ahok kan ya, dipelintir sana sini. Misalnya begini, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana paling banyak ya seperti kategori 4 tadi ya. Ini juga hal yang sangat subjektif, tetapi kalau aku sarankan buat Lina ya harusnya lebih baik minta maaf saja, karena menciptakan kegaduhan di masyarakat itu juga ada pasalnya sendiri. Ini seperti dua mata pisau ya. Keviralan itu bisa kita masyarakat untuk mencari keadilan, atau keviralan juga bisa menjadikan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada unsur pidana malah menjadi pidana. Itu adalah dua hal yang harus kita waspadai. Setelah video ini viral, Lina pun juga menceritakan, mengklarifikasi apa yang disampaikan perdebatan di sosial media. Dia mengatakan bahwa setiap orang tuh punya dosanya masing-masing, begitu intinya. Jangan hanya karena kita melakukan dosa yang berbeda lantas kita merasa suci. Aku sih menangkapnya seperti itu, apa yang dikatakan oleh Lina Mukherjee berikut ini. Gue muslim ya, gue makan babi, gue dosa. Lu muslim, lu pernah berzina nggak dosa yang lain? Oke. Apakah kamu suci 100%? Bisa aja kamu nipu orang, bisa aja kamu durhaka. Betul.
Nah, bagian ini aku ada yang bagian tidak setuju untuk Lina ya. Tetapi kan yang dibahas ini adalah mengenai Lina makan babi tadi, kemudian narasinya tuh menggunakan bismillah, kemudian juga dengan agama dan sebagainya. Itu sebagian orang menginterpretasikan adalah dia sedang mengejek agama Islam. Kan tidak mungkin kalau sedang berzina kita tunjukkan, kemudian kita narasikan dengan aturan-aturan agama. Itu bukan tentang kita merasa lebih baik atau suci, bukan sih. Tapi nggak pantas aja dan nggak pas. Apalagi kita tinggalnya di Indonesia ya, bukan di negara Amerika atau bahkan negara sebagian Eropa yang sudah well developed lainnya. Bisa aja kamu pelit, banyak lah, manusia itu pendosa guys, udahlah, nggak usah kalian tuh terlalu berlebih, too much gitu. Bilang mau kerja ini begini, manusia itu pendosa, ya nggak sih, nggak ada yang suci di dunia ini, tapi setidaknya aku jujur, itulah yang aku lakukan gitu loh. Nggak stres gue, ngapain gue stres? Gue bukan pintar ngomong, gue mah jujur, nggak ada manusia nggak berdosa, Ustadz aja. Oke ya. Dia juga berdosa, kadang Ustadz istrinya 2, kadang Ustadz istrinya 3, walaupun di Muslim dihalalkan, tapi mereka nggak izin istri pertama. Kadang-kadang Ustadz juga kadang-kadang suka nidurin juga macam-macam lah ya kan, beda-beda orang lah. Ustadz juga manusia gitu loh. Oke. Bahkan Ustadz poligami, ya namanya manusia itu tidak akan luput dari dosa. Ya kalau aku berdosa makan babi itu dosa aku gitu lah, biarlah aku dan Tuhan yang menanggung. Kenapa kalian kok yang marah-marah sama aku masuk neraka lah, disiksa lah ini. Aduh, capek deh. Ya, inilah gayanya Lina ya. Kenapa banyak yang juga suka dengan dia melihat video-video dia banyak yang viral. Karena dia memang apa adanya. Tetapi ya, aku mengingatkan buat Lina ya, jangan sampai. Sebenarnya kalau secara pidana, tidak ada hal yang dilanggar sih sebenarnya. Kalau aku lihat secara umum ya teman-teman. Tetapi kan harus tahu juga di Indonesia, keviralan itu bisa menjadi dua sisi mata pisau gitu. Jadi hati-hati juga kalau sudah membuat kegaduhan, nanti akan ada kriminalisasi dan sebagainya. Tetapi itu adalah resiko. Tetapi kalau secara lihat dari konten kreasinya dia berhasil mampu membuat keviralan dan juga menjadi kegaduhan seperti itu. Terlepas kalian setuju atau tidak dengan Lina Mukherjee, itulah yang sudah aku bahas tadi mengenai pasal mengenai penistaan agama. Apakah menurut kalian laporan ke Polda Sumatera Selatan ini sudah tepat, bisa membawa Lina Mukherjee ke penjara? Ya kita lihat nanti. Tapi kalau secara pribadi, menurut aku sih nggak usah ya dibawa ke kantor kepolisian, karena polisi kita sudah banyak pekerjaan teman-teman. Ini sih lebih ke masalah ya hukum sosial aja. Dan yang didapatkan Lina sekarang juga kan banyak yang puji, banyak juga yang menghujat. Biarlah itu menjadi hukuman sosial aja, nggak semuanya harus diatur dalam undang-undang. So, that's my opinion mengenai Lina Mukherjee. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page Kodi Anjasa Semara. Sampai jumpa.